dampaknya juga langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi harapan kita dengan program ini agar terus bergulir dan kuantitinya untuk ditambah. Dalam kesempatan di sela-sela kesibukannya setelah terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Haji Daniel Mutakin Syafriuddin ST menegaskan kesiapannya maju pada kontestasi Pilkada Indramayu 2024, dirinya siap bertarung menjadi penantang petahana. Penegasan ini sekaligus menjawab pertanyaan banyak pihak soal sikapnya menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2024. Apakah dirinya akan maju kembali, atau memilih melanjutkan pengabdian sebagai anggota DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Daniel mengatakan tidak ada keraguan sedikit pun bagi dirinya, untuk maju kembali di proses pilkada nanti, pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, saat dikonfirmasi jurnalis MPN di rumah kediamannya. Sebagai putra daerah, anak mantan Bupati Indramayu almarhum Dr. Haji Irianto MS Syafriuddin, Yance, dan Haja Ana Sofana mengaku memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tanah kelahirannya. Bahkan jika resmi diusung menjadi calon Bupati Indramayu, politisi muda Partai Golkar ini siap mundur sebagai caleg DPR RI terpilih dari Dapil Jabar 8. Saya Daniel Mutakin Syafriuddin. Yang pertama mungkin saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dapil Jabar 8 yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi pada proses pemilu legislatif 14 Februari yang lalu, sehingga alhamdulillah saya dinyatakan sebagai anggota DPR terpilih dari Partai Golkar dan saya mendapatkan suara tertinggi di internal Partai Golkar. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi saya bisa mewakili masyarakat Dapil Jabar 8. Mudah-mudahan saya dapat menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Kemudian setelah kita lalui proses pemilu yang lalu, sesaat lagi mungkin kita akan menghadapi pilkada serentak yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, termasuk juga salah satunya adalah Kabupaten Indramayu. Mengenai proses pilkada ini, memang banyak yang mempertanyakan kepada saya tentang bagaimana sikap Mas Daniel menghadapi pilkada di Kabupaten Indramayu, apakah maju kembali atau tetap memilih sebagai anggota DPR RI di Senayan dan lain sebagainya. Ada juga bahkan mungkin yang menyatakan ada keraguan atau kegalauan dari saya secara pribadi ketika harus menghadapi proses pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Mungkin perlu saya ceritakan dan perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa memang di internal Partai Golkar ini sedang dilaksanakan tahapan untuk menghadapi proses pilkada yang akan datang. Kita sedang melakukan survei beberapa tahap terhadap kader-kader terbaik Partai Golkar di Kabupaten Indramayu untuk dicari siapa yang dimajukan hadapi kontestasi pilkada tersebut. Memang saat ini ada lima kader terbaik dari Partai Golkar yang dilakukan proses survei pemotretan terhadap kira-kira siapa dari kelima calon ini yang akan dimajukan pada pilkada yang akan datang. Dan kembali kepada saya, secara prinsip memang saya siap untuk mengikuti aturan, mengikuti mekanisme baik dari partai maupun dari perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga salah satunya adalah ketika misalkan diperintahkan oleh Partai Golkar untuk maju kembali, termasuk juga ketika harus mundur dari anggota Dewan Terpilih. Perlu saya sampaikan beberapa hal kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para simpatisan, sahabat, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu. Kalau bicara Indramayu, memang ini bicara tanah kelahiran, tanah leluhur saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Indramayu. Itu yang mengapa saya menyampaikan tidak ada keraguan sedikit pun saya untuk maju kembali di proses pilkada ini, karena memang bicara tentang latar belakang saya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Kabupaten Indramayu.
Tapi memang ada menjadi beberapa hal yang harus menjadi pegangan dan tolak ukur. Ketika masyarakat Kabupaten Indramayu masih menginginkan saya untuk bisa maju kembali, untuk bisa berkiprah di Kabupaten Indramayu, untuk bisa memimpin Kabupaten Indramayu, ketika masyarakat masih menginginkan, masih mengharapkan saya untuk maju kembali, yaitu yang menjadi modal saya, keberanian saya untuk bisa maju kembali menghadapi kontestasi pilkada. Apa yang menjadi tolak ukur masyarakat Kabupaten Indramayu itu masih menginginkan? Tentu saja tolak ukurnya adalah apa yang sekarang sedang dilakukan oleh DPP Partai Golkar, yaitu tentang survei, tingkat elektabilitas saya, keterpilihan saya pada saat proses pilkada yang akan datang. Ketika survei itu hasil saya bagus, masyarakat masih mengharapkan, masih menginginkan untuk saya maju dan memimpin Kabupaten Indramayu, tentu saja itu yang menjadi kebulatan tekad saya, tidak raguan saya untuk maju menjadi kepala daerah di Kabupaten Indramayu. Itu yang menjadi timbangan saya ketika memang misal survei bagus, kemudian masyarakat masih menginginkan, saya tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengabdi kepada daerah tempat tanah leluhur saya dilahirkan. Jadi buat masyarakat, teman-teman, sahabat, simpatisan yang masih mempertanyakan, insya Allah ketika hasil survei yang dilakukan oleh DPP ini baik hasilnya, terpotret baik, elektabilitas saya juga baik, keterpilihan saya baik, ya insya Allah saya tidak ada keraguan untuk maju kembali. Yang pasti saat ini memang saya mohon doa yang terbaik dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Indramayu, khususnya para simpatisan, sahabat, agar apapun nanti yang menjadi keputusan DPP, saya yakin itu adalah keputusan yang terbaik yang diambil oleh DPP Partai Golkar, baik untuk Kabupaten Indramayu maupun untuk Partai Golkar, dan untuk saya secara pribadi itu adalah keputusan yang terbaik. Apapun keputusannya pasti akan saya jalankan, pasti akan saya perjuangkan apa yang menjadi keputusan dari DPP Partai Golkar. Dan kita harus meyakini proses demokrasi akan berjalan dengan baik, proses pembangunan di Kabupaten Indramayu juga akan berlangsung. Kami sama-sama berupaya, sama-sama mendoakan agar Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya, atas segala perhatiannya selama ini, sehingga saya juga bisa melalui proses ini dengan baik, bisa menghadapi jalanan kehidupan ini dengan baik sampai dengan titik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.